Terjadi lagi kasus salah sasaran yang dialami oleh Ahmad Furqon 15 tahun dan Ridwan Firdaus 17 warga Jalan Baru Kapuran RT 14 Pasar Madang. Serta anak di bawah umur Abah Setian 11 tahun dan Ardiansa 13 tahun yang juga warga Jalan Baru Kapuran. Kejadian berawal saat keempat warga Kapuran Ahmad Furqon, Ridgan, Ardi, dan Abbas tengah duduk nongkrong di jembatan lokasi Tandang Burung di Kapuran. Tiba-tiba mereka didatangi oleh lebih dari 10 orang yang diduga warga Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung tanpa menyelidiki terlebih dahulu dan langsung main pukul. Serta dikeroyok dengan menggunakan senjata tajam hingga membuat Ahmad Furqon dan Ridwan Firdaus mengalami luka yang lumayan tajam. Robek di bagian telinga dan sayatan senjata tajam di punggung. Sementara kasus ini sudah ditangani oleh Polsek Kota Agung. Berikut barang bukti berupa CCTV kejadian. Namun, mirisnya kejadian yang terjadi pada 29 September 2024 hingga saat ini 18 Oktober 2024, belum juga ada tindakan penyelesaian dari pihak Polsek. Sementara pihak keluarga korban menanti jawaban atas tindak lanjut penyelesaian dari kasus tersebut. Dan hingga saat ini keempat korban mengalami trauma untuk bersosialisasi. Awalnya itu saya itu kan pertama dari rumah. Nah, saya itu di rumah itu tidur aja, bareng sekali keluar bareng itu datang ke sana duduk saya itu sama kawan-kawan. Terus saya duduk tuh ada orang sekitaran lumayan rame lah, kalau dibilang lebih dari 10 di jembatan itu lagi ada yang main burung, temennya satu orang itu. Baru saya duduk nggak agak lama datang satu orang pakai motor Beat warna hitam. Baru nggak lama datang satu orang itu, datang lagi yang lainnya. Baru nanya-nanya, mau saya omongin dulu itu, mau saya jelasin yang sebenarnya. Baru langsung dari situ langsung nyerbu aja mereka itu, langsung nonjokin kita dua itu sama saya teman saya itu. Oh jadi berdua ya korbannya ya? Ya. Kira-kira mereka berjumlah berapa orang? Lebih dari 10. Lebih dari 10? Iya. Itu katanya itu warga mana itu? Orang mana? Negeri Ratu. Semuanya? Ya. Ya oke. Yang mukul itu tahu nggak siapa namanya? Namanya si Doni, sama si Aldi, Hasan, sama si Rangga katanya. Itu ya sementara ya, Ya. namanya ya. Oke ya. Kan kemarin sudah visum nih. Apa sih yang luka? Yang luka ini, kuping, di bagian kuping, terus itu ini kalau nggak salah, sama ini nih ada luka goresan. Ya. Sempat pingsan atau gimana atau pusing? Saya udah buram matanya, sempat kayak hitam lah itu kelihatannya. Iya. Dengan Ridwan Firdaus. Ya dan menurut Furqon tadi sudah dijelasin tadi kan ya? Iya. Nah terus sebenarnya gimana sih kan untuk lu sendiri? Kalau saya itu kan ceritanya gini Pak. Mereka itu datang kan ke tempat tongkrongan saya itu sama Furqon. Saya lagi duduk sama Furqon sama anak-anak ramean itu. Terus ada gerombongan orang Negeri Ratu itu datang, dia bawa motor yang satu Beat tuh. Orang yang tua itu nanya ke saya, siapa yang nantang saya kan. Terus kayak saya jawab, saya nggak tahu bang, nggak ada orangnya di sini. Nah dari situ nggak ada sekata-kata lagi, mereka nggak ngomong apa-apa, langsung ngambat kita semua gitu ya di situ. Tahu nggak kasus yang awalnya gimana sih menurut dari versi dia sendiri gimana? Awal kejadiannya? Awal kejadiannya kurang kayaknya, kayak saya kurang tahu kalau saya. Berarti ini salah paham lah ya? Iya. Oke ya. Berarti bener ya, berapa orang kira-kira? Ya, kurang lebih 10 lewat. 10 lewat ya? Iya. Itu jelas warga mana? Warga Negeri Ratu. Oke, itu jelas dari Negeri Ratu ya? Iya jelas. Oke ya. Dengan Saparudin Sebagai? sebagai pamannya si Furqon. Iya oke. Oke, menurut dari keterangan tadi sudah menjadi korban seperti ini ya. Apa sih kira-kira tanggapan dari pamannya sendiri? Ya tanggapannya ya gimana ya? Yang jelas kecewa berat lah. Ya hal-hal seperti ini kan nggak kita pengenin nih. Istilahnya ada kejadian begini, sedangkan si korbannya nggak tahu apa-apa. Mereka langsung baku hantam aja kan. Dianggapnya anak ini nggak ada orang tuanya mungkin anak yatim piatu kali, nggak akan mungkin pikir mereka nggak akan diproses mungkin. Makanya dari kejadian ini saya bersikeras gimana caranya mereka harus diproses, itu aja. Secara hukum ya? Iya, secara hukum. Oke. Nah terus kira-kira tahu nggak kronologi kejadian di awalnya itu?
Kalau kronologi kita namanya di laut, kita kurang paham lah. Cuman keterangan dari saksi-saksi ya demikian adanya menurut pengakuan anak-anak nih. Oke. Ada CCTV? Nah, ada media penunjangnya, istilahnya CCTV-nya ngecek itu kawan. Ada semua di situ ya? Ada semua di situ rekamannya. Iya, oke. Zulaiha Orang tua dari? dari Ridwan Firdaus. Teh, dengan adanya kejadian seperti ini Teh, apa sih Teh yang mau Teteh omongin? Ya diomongin saya itu, ya kita kan nggak bersalah nih ya. Saya pengen diadili seadil-adilnya loh gitu. Karena kita juga sebagai orang tua penasaran loh pelakunya ini siapa kan. Kita belum ngeliat gitu si pelaku itu. Jadi kita penasaran, sedangkan ini kejadian udah lama gitu. Masa sih nggak secepatnya diproses gitu. Kita bingung gitu mau ngadu ke siapa lagi, sedangkan kita udah ngadu ke polsek kan gitu. Terus kita mau kayak mana lagi nih tindak selanjutnya? Saya mau itu anak-anak itu diambil kan ke polsek, itu dari polsek kita tuh selanjutnya kan kita ada ini ya titik terang gitu kan kalau udah kumpul semua kan anak-anak itu. Maupun kita kerugian besar apa kecilnya kan kita enak gitu kalau udah ngelihat pelakunya kan gitu. Ini mah kitanya penasaran pelakunya ini nggak ada loh. Ya, terus Teteh waktu udah lapor ke polsek? Udah. Tanggapan dari polsek apa? Ya tanggapan dia diproses, cuman nggak ini Bu katanya, nggak secepat itu. Kata kita juga proses, cuman dipikir-pikir udah setengah bulan loh ya. Kayak gini-gini aja gitu. Oh, jadi belum ada tanggapan ya dari polsek iya, ya? jadi penasaran lah sebagai orang tua ini ya gitu. Diproses apa enggak sih gitu. Iya. Apa kita ini kurang kayak mana gitu ya ngomong kasarnya gitu. Kita orang nggak ngasih uang ataupun kayak mana. Kalaupun ya suruh ngasih uang diproses cepet, kita mau gitu ya. Sepertinya ini mah ya ngomong kasarnya. Hidayat Ya, sebagai RT 14. ya, melihat warganya dengan kejadian seperti ini, Abah selaku ketua RT, apa nih yang bisa disampaikan? Saya terus terang aja merasa kecewa. Merasa kecewanya dengan sikap mereka yang datang begitu saja secara membabi buta tanpa ada pertanyaan yang sesuai dengan kesalahannya siapa, ya faktanya gimana gitu. Maksud saya kalau bisa kan tadinya awalnya bisa nanya dulu siapa yang salah. Oke lah, yang salah itu yang dihakimin. Ini yang anak-anak yang lagi duduk-duduk kena korban. Malah sampai anak kecil umuran 11 tahun kena gampar juga. Ya itu yang bikin kita kecewa. Gitu. Ya. Menurut Abah sendiri, kan tadi sudah dijelasin sudah ada bukti dari CCTV-nya. Ya. Abah sendiri itu apa gimana tanggapan Abah? Ya kalau kita memang nggak tahu secara langsung, kita dengar kabar dari laporan dari anak-anak yang kena korban ini bahwa kita lagi duduk-duduk santai, tiba-tiba ada anak bawa-bawa senjata tajam, katanya kan gitu. Oh jadi ada senjata tajam ya? Iya itu. Iya. Ya itu yang bikin saya kecewa. Makanya kemarin waktu hari apa itu ada RT datang ke sini. Ya dia minta secara kekeluargaan. Kita kan nggak bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan yaitu pihak korban. Pihak korban yaitu warga saya sebagai orang tuanya. Orang tua yang mana yang nggak sakit lihat anak cucunya dianiaya tanpa kesalahan. Kalau anaknya salah, cucunya salah, mungkin dia nerima juga kan gitu. Ya. Oke, Bah. Ya. Terima kasih, Pak ya. Audio Jungle.